Baiklah, selamat malam Bapak Ibu. Ya, ibunya cuma satu lah, ada berapa ibunya? Teman-teman semua, kita ketemu lagi malam ini di dialog etnografi Borneo yang keenam. Eh, Suara saya cukup jelas ya? Ya, jelas Pak Anam. Oke, Oke, jelas Pak Martin. Ini saya gabung Pak Martin. Ini oke, oke, sudah bisa masuk. Nanti dalam perjalanan takutnya putus. oke, oke. Posisi Pak Arifin sudah di daerah mana nih? Ini masih Semarang mau keluar tol ke Jogja. Oh, ya, ya, ya. Oke, jadi kita mulai ya. Di sini ada eh, narasumber kita, Mas Fahmi. Saya perkenalkan dulu, saya tunjukkan dulu CV-nya. CV, CV. Oh, dokumen. Windows. Sepertinya bermasalah menampilkan CV. Coba, kelihatan nggak ya? Udah mau muncul. Saya bacakan aja ya. Saya bacakan. Hmm, Ya, oke Pak. Coba lagi. Saya ini agak batuk-batuk, jadi mohon maaf kalau saya banyak batuknya. Nah, Mas Fahmi ini masih muda orangnya, bisa dilihat di wajahnya di kamera itu, tapi beliau ini pengalamannya luar biasa. Sekarang adalah PhD student di Department of Science and Technology Studies Rensselaer apa bacanya? Polytechnic Institute ya, Ya, betul Pak. di New York kayak ini, Ya, Amerika upstate. Serikat. Beliau itu sedang menempuh S3 di bidang Technology Studies dan memperoleh gelar MA, Master ya, of Research, University of Glasgow, kemudian BA dari Gajah Mada University, Universitas Gajah Mada tahun 2020. Kemudian ada pengalaman non-degree di University of Freiburg tahun 2019. Ada pengalaman, ya saya tidak akan baca semua karena panjang. Selected part saja saya tunjukkan. Jadi beliau punya pengalaman sebagai teaching assistant di Departemen Science dan Teknologi Studies. Juga ada pengalaman sebagai individual consultant di Norwegian Institute of International Affairs. Eh, Pernah juga menjadi research assistant part time, kemudian ada mendapat research contract. Dan kita lihat berikutnya itu conference and seminar yang dihadiri sebagai panelis dengan ini kapan ini tahun 2025 di Northwestern University in Qatar. Ini judul tulisannya ya, presentasinya ya, Amidst the Ruins of Borneo's Coal Mining Infrastructure. Jadi seperti ini ada kaitannya dengan
tema kita malam ini ya. Iya, sebetulnya banyak menyadur dari situ ya. Iya. Jadi ini sudah dibahas di dunia internasional nih. Menarik sekali nih materi kita malam ini nih. Kemudian ada bisa dilihat nih topik-topik yang lain eh, konferensinya di luar negeri. Kemudian ada publications, publikasi-publikasi sebagai penulis pertama maupun sebagai penulis rekan. Penulis pertama misalnya ini book review ya, ritual geology, topik yang menarik, geologi ritual atau ritual geologi. Eh, ada banyak ini ya. Eh, Poin yang mau saya tunjukkan adalah bahwa beliau meskipun masih muda, pengalamannya cukup kaya gitu di bidang keilmuan yang ditekuninya sekarang. Selanjutnya, apakah Pak Arifin bisa memimpin diskusinya atau kalau mengalami kesulitan saya langsung memimpin diskusinya? Sementara saya bisa ini Pak Martin. Oh Ya, ya, cuma saya tidak nyalakan video, takutnya error karena ini di jalan jaringan. oke Ya, oke nanti kalau tiba-tiba ada masalah Pak Martin yang lanjut. oke siap. Jadi ini kita lanjutkan aja langsung saja dipimpin oleh Pak Arifin yang sedang dalam perjalanan dari Semarang ke Jogja pada malam hari ini. Silakan Pak Arifin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, para kerabat, teman-teman, dan rekan, Bapak, Ibu, Mbak-mbak, dan Mas. Saya kira ini adalah momen yang menurut saya spesial ya. Jadi kita akan disuguhi sebuah hasil riset ya, dan dalam proses juga untuk pengembangan riset PhD dari Mas Fahmi. Ya, sebagai informasi bahwa tadi sudah ada CV-nya dibacakan. Jadi Mas Fahmi ini adalah ketika saya lagi studi S3 dia S1. Jadi ketemunya di situ dan ternyata luar biasa loncatannya karena dia dalam proses 3 ketemu. Nah, dalam suara saya kedengaran Pak Martin? Jelas sekali. Ya, jadi dalam proses ini kita mencoba untuk menampilkan sebuah ide-ide gagasan baru yang di forum ini sebenarnya itu mungkin agak-agak ini dari yang biasanya, tetapi paling tidak bahwa ini adalah sisi lain dari kita, apa yang mau kita presentasikan di dalam setiap eh, presentasi di dalam Zoom pada kesempatan ini. Ya, saya kira CV-nya sudah disampaikan, tapi paling tidak bahwa gambaran yang mau diinikan adalah sebuah hasil riset berkaitan dengan etnografi yang di dalam konteks hasil obrolan kami di awal, bahwa Mas Fahmi ini mencoba melihat bagaimana sejarah perminyakan, yang kemudian ada yang menurut dia dalam pandangan dia itu abai di dalam melihat bagaimana kontribusi masyarakat lokal di dalam munculnya proses-proses eksploitasi atau temuan-temuan ya. Saya kira saya tidak perlu jauh untuk membahas apa yang akan mau disampaikan, takut malah nanti melenceng jauh, tapi paling tidak bahwa itu adalah sebuah prolog dari gambaran awal ketika bagian dari kegundahan dan kegalauan Mas Fahmi sehingga dia kita menawarkan silakan munculkan teman-teman baru itu di dalam proses diskusi nanti. Saya kira itu silakan Mas Fahmi dilanjut. Ya, terima kasih. Eh, saya biasa manggil Mas Arifin ya, tapi teman-teman di sana. Iya, oke, oke. Ya, Mas Arifin, Pak Martinus, untuk pembukanya dan juga invitasinya eh, presentasi ya. Tapi mungkin sedikit meluruskan. Jadi memang saya sekarang sedang riset preliminary mengenai eh, apa istilahnya ya, politik produksi pengetahuan oil gitu mengenai minyak. Tapi yang akan saya presentasikan sekarang ini merupakan hasil riset tesis waktu saya S2 gitu. Jadi Oh yang ya, oke, oke, oke. eh, ya dialog mengenai oil itu untuk riset saya S3. Oke, saya share saja. Nah, tapi mungkin sebelum itu Pak Martinus nanti atau Pak Arifin saya punya waktu berapa menit ya untuk presentasi?
Ya, Oh, kurang lebih 15 menit ya Pak Martin, atau 20 menit. ya, ya. 30 menit juga boleh. Oke, Oke. ya. Oke, kerabat semua, Bapak Ibu, teman-teman, kawan-kawan yang ada di sini, terima kasih. Saya melihat ada beberapa nama yang saya kenal juga, ada Mas, ada Bang Arif ya, yang di Banjarmasin dan juga Pak Tony, kayak gitu. Terima kasih sudah hadir. Am, dan semuanya. Jadi saya berharap ini sebetulnya udah lama terkubur ya, penelitian ini gitu tuh. Tapi memang sekarang lagi proses nulis untuk submit ke jurnal seperti itu. Eh, dan saya harap semoga presentasinya nggak terlalu teoritis ataupun kemana-mana, masih dalam koridor dialog Borneo, etnografi Borneo. Judulnya mengenai jerat tambang batu bara dan masa depan lokal di Kalimantan Selatan. Dan saya ingin mencoba untuk memproblematisasi mengenai isu eh, yang berkaitan dengan antropologi, geografi, dan juga STS, kajian-kajian STS mengenai underground, soal bawah tanah, terus mengenai kosmologi masyarakat adat, dan juga bagaimana geologi politik yang hadir dalam industri ekstraktif di Kalimantan Selatan. Seperti itu. Kira-kira ini yang akan saya bahas lima lima ya lima outline ini akan menjadi tumpuan ya untuk saya menceritakan apa yang sebetulnya diceritakan oleh tesis saya. Ya, langsung saja jadi untuk memberikan konteks pada penelitian eh ini saya coba 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 ambil konteks kebijakan yang top down. Maksudnya bahwa kita Indonesia akan, maksudnya sudah berkomitmen untuk phasing out coal gitu tuh. Ke depan kita udah tidak ada lagi batu bara gitu tuh. Walaupun dalam konteks downstreaming ya, proses elektrifikasi udah tidak lagi menggunakan batu bara. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah sejauh mana industri ekstraktif yang nuansanya apa hulu gitu tuh, di hulu itu jarang sekali dilihat. Padahal kita juga banyak dapat cerita kayak lubang tambang di mana-mana, apalagi di Kalimantan gitu tuh. Dan studi kasus saya fokus pada perusahaan tambang batu bara milik PT Adaro Indonesia yang ada di Kabupaten Balangan dan juga Kabupaten Tabalong, di Paringin dan juga Tanjung ya, kalau orang-orang Kalsel biasa lebih familiar gitu. Di sana tuh 90% batu bara sudah diekstraksi lah dari mereka awal muncul konsesi di tahun 92 gitu tuh. Dan meskipun sebetulnya memang 900 juta cadangan masih ada gitu tuh. Dan dalam konteks di Borneo, beberapa literatur yang berbicara mengenai politik geologi seperti Adam Bobet dan juga Emmy Donovan di sini melihat bahwa aktivitas geologi itu bisa menavigasi masa depan di masa kini gitu tuh. Jadi proses pertambangan yang kita lihat saat ini itu bisa menentukan atau mendeterminasi seperti apa kira-kira kehidupan atau masa depan kemudian gitu tuh. Eh, ya ada satu apa istilahnya metafora ya yang diinikan oleh masyarakat bahwa kita itu hidup di Kecamatan Balangan, Kabupaten Adaro gitu. Dan ini sebetulnya saya juga bertanya-tanya kenapa tidak di negara gitu. Karena kan konotasi negara eh, lebih lebih dekat dengan power dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin nanti itu akan saya coba ceritakan di di slide berikutnya. Nah, ini kira-kira saya coba untuk melakukan mapping dari yang ada, eh, dari infrastruktur yang ada yang dimiliki oleh Adaro. Adaro ini eh kalau misalkan boleh dibilang perusahaan yang sangat komplit ya. Mereka memiliki kontraktor yang relasinya sangat kuat gitu. Jadi kontraktor-kontraktor ini perusahaan-perusahaan lokal seperti PT SIS atau di sini bisa teman-teman lihat Sapta Indra Sejati. Ini mengidentifikasi diri sebagai orang-orang Adaro gitu tuh, karena kedekatan mereka dan juga Adaro yang cukup loyal gitu tuh bagi perusahaan-perusahaan lokal. Dan
ya dari hulu sampai downstream sampai pengiriman shipping call itu dilakukan semua oleh Adaro gitu. Tapi saya tidak akan menjelaskan semuanya. Yang ingin saya highlight adalah di bagian yang strong control di sini, di proses pertambangan, ekstraksinya gitu tuh. Bagaimana itu ada ekstraksi, dan kalau lihat di diagram map yang di bawah, di sebelah kanan bawah ini adalah yang warna hijau, ini adalah konsesi yang dimiliki Adaro dan sekarang semakin expand ya, semakin ekspansif gitu tuh. Dan yang warna orange di belakangnya yaitu kawasan yang memang sudah menjadi lahan pertambangan gitu. Nah, bisa dilihat itu ada titik-titik desa-desa yang saya sadur dari hasil tesis saya. Ada beberapa desa yang saya visit dan saya tinggal selama proses pengambilan data gitu. Di atas itu Liu dan Gunung Rit itu adalah komunitas Dayak, Deyah yang tinggal di sana. Di bawahnya di sebelah apa Tenggara atau Timur Laut itu ada Sumber Rejeki dan Wonorejo. Bisa dilihat ya perbedaan namanya. Mereka adalah warga transmigran dari zaman apa Soeharto gitu. Terus ada Dahai dan Lamida Bawah. Ini dua ini kalau Dahai itu emang desanya Adaro. Jadi kantor apa istilahnya operasionalnya itu ada di Dahai gitu. Lamida Bawah itu masyarakat Banjar mayoritas ada di sana gitu. Nah, seperti itu. Ini kira-kira ya statistik apa ya produksi pertambangan kayak gitu. Jadi yang masih aktif adalah pitnya atau lubang tambangnya tutupan itu kalau saya lihat kontribusinya sangat besar ya. Kecuali pas COVID kita bisa lihat ini ada penurunan angka. Tapi saya nggak akan dalam di sini. Tapi intinya adalah ya ini tidak akan, ini akan terus naik gitu tuh. Grafik-grafik ini mungkin akan turun pada waktunya, tapi sejauh dia bisa diekstraksi, dia akan terus diekstraksi. Kayak gitu. Ya, pendekatan yang saya gunakan ya pendekatan pengambilan data secara etnografis ya. Saya melakukan wawancara terhadap 3 komunitas masyarakat orang Banjar, komunitas Dayak Dea, dan juga warga transmigran Jawa gitu. Kenapa saya lakukan dengan maksudnya kenapa saya melakukan etnografi ini dengan membagi atau melakukan pada divisi ini gitu. Karena saya mencoba maksudnya dalam tesis saya waktu itu em, argumen saya adalah bahwa logika kolonial ini tidak bisa lepas dari proses eksploitasi tambang batu bara gitu tuh, di mana ada formasi rasial gitu tuh. Orang-orang yang dekat dengan apa istilahnya, dengan perusahaan itu masyarakat tertentu gitu tuh. Dan dari etnis tertentu, dari suku tertentu gitu tuh. Dan mereka yang cenderung diabaikan atau haknya diabaikan atau mungkin menjadi buruh kasar gitu tuh. Itu dari kelompok tertentu juga. Lalu saya melakukan dokumentasi terhadap beberapa eh, apa istilahnya situs-situs ya. Kalau bahasanya Adam Bobet itu em, kita melakukan pilgrimage of geological ruins gitu. Jadi melakukan ziarah terhadap tempat-tempat yang sudah menjadi bekas gitu tuh. Sudah tidak lagi ada nuansa geologisnya di sini. Ini yang di kiri atas ini udah jadi lubang tambang gitu tuh. Ini danau yang memang sedemikian tidak memberikan apa ya, spirit kehidupan gitu. Kayak gitu. Sumber sekunder dan juga ya eksplorasi terhadap hubungan antara industri dan masyarakat gitu. Jadi tidak hanya melalui spesifik perusahaan. Ini kalau dalam bahasa SDS saya ingin mendalami perspektif sosioteknis ya. Bagaimana aktivitas pertambangan secara teknis itu mempengaruhi eh, kehidupan sosial budaya masyarakat. Iya, ini teorisasi yang ingin saya coba apa istilahnya kawinkan dengan data-data atau temuan yang saya temukan. Saya menggunakan teorema etnografi masa depan yang mencoba dari Rilguyer dan juga Ringel bahwa masyarakat di sini ditempatkan dalam kognisinya untuk bernalar, bernegosiasi dan berkompromi dalam imajinasi yang mereka miliki gitu tuh, terkait masa depan gitu. Dari keprihatinan kalau saya garis bawahi kemudian itu
dalam tekanan saya dari keprihatinan, dari situasi keseharian yang mereka alami kayak gitu. Nah, lalu bagaimana apa menerjemahkan ini gitu tuh dalam konteks scholarship di antropologi gitu tuh atau STS atau Human Geography. Saya menggunakan konsep namanya slow ruins yang di apa yang dimunculkan oleh tim Edenzer bahwa ada temporalitas kehancuran gitu tuh. Proses kehancuran itu tidak semata-mata destruktif seperti bencana alam gitu tuh. Tapi dalam konteks infrastruktur pertambangan contoh dan juga infrastruktur industri gitu tuh, kota industri kalau dalam risetnya tim Edenzer itu dia prosesnya sangat deterioratif dan apa ya, berjenjang gitu tuh, memiliki momentum-momentum temporalitas tertentu gitu. Sehingga saya coba kawinkan dengan Anne Stoller dan juga Anna Singh bahwa keadaan sosial yang seperti ini menginformasikan ketidakpastian dalam imajinasi reruntuhan yang ada gitu. Nah, konsep reruntuhan ini sangat menarik karena dan juga maksudnya sangat debatable ya. Tapi yang saya coba garis bawahi di sini adalah bahwa pertambangan sebagai sebuah infrastruktur itu menciptakan paradoks gitu. Kita tahu gitu tuh bahwa oke, infrastruktur pertambangan sebagai industri ekstraktif itu bisa memunculkan pembangunan, bisa memicu apa pekerjaan baru dan lain sebagainya. Tapi industri ini juga mengalami degenerasi gitu tuh. Dia juga memberikan janji-janji pembangunan baru, membentuk kota Balangan. Kalau kita dulu tahu kota ini adalah kota hulu sungai utara gitu, sekarang jadi kota Balangan, itu juga ada nuansa politiknya di sana. Tapi saya tidak akan jawab bahas ke sana gitu. Itu ternyata menciptakan reproduksi baru supaya perusahaan ini lebih smooth untuk masuk ke dalam kawasan ini gitu teh. Seperti itu. Dan tentu ini menciptakan sebuah degenerasi. Nah, ini cuplikan sedikit yang saya coba edit. Kira-kira yang bisa di apa ya yang bisa dipetik di sana. Suaranya ada ya? Harusnya. Suaranya nggak ada Mas tadi itu yang videonya. Oh ya udah. Tapi intinya Oke. ini video sebetulnya cuplikan Oh ya oke. foto aja ya. Oke oke. Suara Nggak ada Mas narasinya. Fahmi ada. Ini sedikit lagi aja. Nah, pada rumah-rumah kosong itu, Oke, ya Pak Martin. Ya jadi rumah-rumah kosong itu rumah-rumah yang ditinggalkan, yang tadinya menjadi plotnya perusahaan dari rumah-rumah orang Banjar gitu, yang dulunya tempat mereka apa, maksudnya rumah kosong itu ya rumah perkebunan lah. hmm, Tapi kemudian karena mereka waktu itu tidak mau memberikan tanah itu ke Adaro gitu tuh, akhirnya Adaro punya 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 taktik tidak membeli rumah itu dan sedangkan desa-desa lain yang sudah dibeli lahannya menjadi kawasan Adaro gitu tuh. Dan itu jadi terbengkalai, tidak ada kehidupan gitu tuh. Jadi warga mau tidak mau harus relokasi dari situ karena
itu 100 meter dari tulisan ini gitu tuh, dari tulisan ini, dari tulisan objek vital nasional ini gitu. Dan di balik sini itu adalah ini. Dan di sampingnya itu adalah wheel loader ya, yang menambang kayak gitu. Nah, yang ingin saya highlight, saya coba ambil logika dalam buku apa Hidup Bersama Raksasa, Taniali dan Pujo Semedi gitu, bahwa ada kehadiran perusahaan dalam eh, keseharian masyarakat gitu tuh. Dan kehadiran perusahaan ini bukan dalam bentuk aktivitas aktivitas perusahaan tersebut gitu. Tidak hanya dalam aktivitas misalkan ya pertambangan, perkebunan ya perkebunan, tapi juga hal lainnya. Dan dia hadir dalam bentuk-bentuk infrastruktur baru, relasi sosial yang baru, lalu dalam bentuk kendali baru gitu tuh, dengan adanya program-program ataupun lain sebagainya. Yang bisa kita lihat ya, contoh adanya dependensi masyarakat terhadap perusahaan melalui program-program CSR, tapi yang lebih kentara gitu tuh, yang tidak kentara dan yang paling krusial sebetulnya relasi-relasi kultural antara masyarakat dengan para dengan orang-orang di perusahaan gitu tuh. Dan ya ada salah seorang antropolog yang bekerja di Adaro ini yang membuat relasi itu menjadi kabur gitu tuh. Tapi ya kira-kira itu saya ingin menekankan bahwa video tadi dan juga dua gambar tadi itu menginformasikan bahwa kehadiran perusahaan itu tidak hanya dalam bentuk kontrol terhadap bentang alam gitu, tapi juga dalam orbit operasi dan infrastruktur gitu, seperti itu. Ehm, ya, selanjutnya saya akan cerita mengenai temuan-temuan inti. Eh, jadi secara sejarah, secara historis, kawasan pertambangan di Balangan ini dulunya adalah kawasan perkebunan karet. Gitu. Nah ini diambil dari gambar eh, yang di shoot oleh teman-teman di Project Multatuli, eh bahwa sekarang ini jumlah apa petani perkebunan karet itu semakin menipis gitu tuh. Dan dan mereka sudah beralih beralih apa ya istilahnya mata pencaharian gitu tuh. Dan banyak dari mereka disituasikan dengan hadirnya perusahaan gitu tuh. Tapi selain itu, selain sebelum masuk ke sana, saya ingin bercerita bahwa perusahaan ini tadi saya bilang gitu tuh, dia menciptakan imajinasi modernitas. Dia menciptakan bayang-bayang bahwa kehidupan dengan adanya pertambangan yang hadir di kehidupan mereka itu memberikan apa istilahnya ya nuansa kemakmuran baru gitu tuh. eh di dalam tulisan saya yang kemarin publish di Roadside itu saya bilang bahwa ada ruins di dalam ruin yang sebelumnya gitu tuh. Dan ini yang dijelaskan oleh tim Edensor bahwa perkebunan karet yang dulu dibayang-bayang Soeharto menciptakan kemakmuran bagi masyarakat yang tidak apa istilahnya tidak sejahtera di Jawa gitu. Akhirnya mereka dipindahkan ke Kalimantan. Itu hanya 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 beberapa tahun saja gitu. Di Balangan gitu tuh. Banyak dari mereka 20 tahun setelah mereka tinggal di sana, tanah mereka, lahan produktif dan juga rumah mereka harus dijual karena kepentingan ekspansi pertambangan gitu tuh. Artinya ada reruntuhan ada reruntuhan perkebunan di dalam reruntuhan yang akan datang gitu tuh. Di pertambangan yang nanti akan selesai gitu tuh. Seperti itu. Nah, eh sekarang ini jadi kehidupan bentuk-bentuk kehidupan ini sedang sedang ya maksudnya di, dilakukan dalam praktik keseharian gitu tuh. Contoh di Dahai gitu tuh. eh karena karena eh maksudnya mereka mencoba merealistis terhadap situasi yang ada di sana gitu tuh. Banyak
para kepala desa, bahkan ketua kelompok komunitas dan juga masyarakat pada umumnya, mereka merasa harus menjadi bagian dari perusahaan gitu tuh. Melihat akhirnya melihat pertambangan perusahaan itu sebagai sebuah peluang, eh, tidak lagi sebagai dampak gitu tuh. Dan akhirnya mulailah muncul adanya apa kecemburuan sosial dan juga kecemburuan sosial ini karena tidak semua orang bisa memiliki em, apa istilahnya privilege untuk masuk ke perusahaan gitu ya. Mereka yang dekat, yang punya kedekatan relasi dengan perusahaan itu cukup mudah gitu tuh. Ya, ya. Nah, yang tadi saya maksud dengan kecemburuan sosial di sini adalah bahwa masyarakat itu berbondong-bondong untuk mendapatkan posisi yang setara dalam perusahaan gitu tuh. Maksudnya posisi sosial dan budaya, sosial kultural gitu tuh. Maksudnya ketika ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat, kegiatan-kegiatan masyarakat, mereka mencoba untuk bernegosiasi dengan perusahaan bahwa perusahaan ini punya tanggung jawab secara sosial untuk menghidupi mereka gitu tuh. Contoh mereka melihat bahwa PAMAS dulu dulu ada tahun 2021 mereka hengkang dari Adaro, sebuah kontraktor yang melakukan ekskavasi bukan ekskavasi eksploitasi gitu. Itu dianggap lebih peduli gitu karena memberikan banyak benefit, direct benefit gitu tuh kepada masyarakat. Ketika acara-acara keagamaan, misalnya gitu tuh pada hari kurban dan lain sebagainya, banyak mereka mendapatkan hadiah, mendapatkan apa istilahnya bantuan gitu tuh dari perusahaan gitu tuh. Bahkan pada satu waktu saya diminta oleh masyarakat itu untuk menyampaikan proposal kegiatan, kalau nggak salah kegiatan 17-an seperti itu ya, dikirim eh, ke community relationnya perusahaan gitu. Dan ini dan ya saya tidak mau terburu-buru ya, tapi banyak pola-pola yang seperti ini kejadian dan dari cerita-cerita yang ada mereka melihat sebagai perusahaan ya sebagai eh, naungan mereka untuk apa istilahnya materialisasi atau merealisasi aktivitas-aktivitas sosialnya gitu tuh, kegiatan-kegiatannya dan bahkan di level pemerintahan sekalipun gitu tuh eh, hubungan-hubungan ini menjadi kabur ya. Kadang saya melihat kayak kuasi government atau pemerintah ini sejauh mana gitu tuh. Karena eh, peran-perannya ini sudah digantikan dengan adanya perusahaan gitu. Jadi kayak pendidikan, lalu infrastruktur dan juga apa istilahnya kayak ada juga tadi kalau tidak kalau teman-teman diperhatikan di video itu ada yayasan. Ya, sebenarnya yayasan dari Adaro, tapi memang itu menjadi salah satu naungan bagi masyarakat untuk sekolah gitu tuh dan lain sebagainya. Nah ini, ya, gitu. Ya dan juga tahun 2020 itu kalau saya lihat di laporan pendapatan gitu ya 80% pendapatan itu kebanyakan dari perusahaan, dari pertambangan gitu tuh. Nah itu konteks dalam sebetulnya konteks secara general, tapi rata-rata orang yang ada di sana adalah orang Banjar gitu tuh. Nah, sekarang kita masuk ke masyarakat transmigran gitu tuh. Di gambar ini adalah gubuknya si Wakar. Wakar ini penjaga area pertambangan kayak parkirnya Hexa dan lain sebagainya dan juga tempat ini dan ini adalah bekas desa 10, desa Wonorejo gitu tuh. Wonorejo dan di mana si Wakar yang tinggal di sini itu dipekerjakan oleh perusahaan dan si Wakar ini adalah dulunya masyarakat dan juga petani Wonorejo gitu tuh. Ketika saya tanya kenapa akhirnya mau mau tinggal di sini gitu tuh. Karena karena bagaimanapun mereka butuh penghidupan, butuh butuh sumber penghidupan gitu tuh dan menjadi bagian dari perusahaan bukan sesuatu yang apa ya yang harus dihindari gitu tuh. Karena realistis saja gitu mau pindah kemana eh, maksudnya ada keluarga yang harus dihidupi dan lain sebagainya gitu tuh.
Nah, saya melihat ini adalah proses ruination gitu tuh. Serangkaian ruination ini terjadi dengan adanya penggusuran, relokasi, karena cerita si Wakar, salah satu eh, petani ini, itu hanya 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 segelintir masyarakat saja gitu tuh. Kebanyakan dari mereka itu relokasi, pergi ke Banjarmasin, ada yang balik lagi ke Jawa gitu tuh. Bahkan dari mereka kebanyakan pindah ke desa sebelah, ke desa Sumber Rejeki. Dan itu membentuk konflik dan juga relasi sosial yang baru gitu. Karena pada akhirnya Sumber Rejeki juga dulu yang kalau misalkan kita lihat di sini di peta itu cukup jauh eh, dari wilayah lanskap ya, lanskap pertambangan ya. Tapi sering berjalannya waktu sebetulnya arena pertambangannya itu semakin melebar ke sini gitu karena suara bising heksa tiap malam muncul, suara detonator tiap jam 1 siang gitu tuh itu tuh terjadi di sana gitu tuh bahkan beberapa rumah kalau saya perhatikan itu eh, maksudnya maksudnya terjadi getaran dan itu memunculkan keretakan ya di rumah-rumah secara fisik gitu. Tuh. Dan juga keretakan rumah tangga kalau misalkan mengutip salah satu informan gitu tuh. Karena ya itu tadi faktor ekonomi memunculkan relasi dan juga apa realitas sosial baru gitu tuh. Nah, eh akhirnya toksisitas ini atau polusi ini diterima sebagai harga yang harus dibayar gitu tuh untuk kelangsungan hidup gitu. Bagaimanapun mereka harus hidup di sana gitu tuh. Dan eh, ya, ya saya coba teorimakan dengan zona pengorbanan, tapi ini mungkin masih menjadi salah satu perdebatan. Ini salah satu kuotasi yang saya munculkan bahwa ketika saya bertanya bagaimana sebetulnya teman-teman atau para masyarakat eh, berpikir soal masa depan, 5 atau 10 tahun ke depan. Jangankan berpikir soal yang dekat gitu, 5 atau 10 tahun depan. Bahkan maksudnya jangan berpikir yang jauh gitu. Bahkan yang dekat pun mereka tidak bisa eh, menilainya gitu tuh secara eh, konkret seperti apa gitu tuh. Ya kalau kita lihat masa depan ya harus dengan ekonomi yang mapan gitu tuh. Ya dengan situasi yang seperti ini mereka tidak memiliki pemikiran jangka panjang bahkan tidak dapat membayangkannya gitu tuh. Dan ini terefleksi dari percakapan yang saya dapatkan bersama para petani eh, ketika saya ajak mereka ya jalan-jalan di sekitar settling pond ini ya. Jadi ini settling pond. Ini itu adalah tempat pembuangan dan juga tempat filter eh, limbah yang nantinya akan menjadi air yang bisa yang sebelum dialurkan ke sungai gitu tuh. Tapi eh, apa istilahnya? Ini juga ya maksudnya bayangan ini juga sebetulnya karena bayangan runtuhan tadi gitu tuh. Dan ini adalah bekas desa Wonorejo tadi yang saya jelaskan. Nah, dari kedua cerita sebelumnya, ini cerita terakhir, dan saya berharap bisa lebih cepat selesai. Em, ada bentuk materialisasi ke depan, bentuk realisasi secara konkret yang berbeda dari kehidupan dengan tambang gitu tuh. Di sini ini adalah sesajen yang dihidangkan kepada spirit yang hidup di Bejalin Liu di gunung di bukan di gunung ya tapi bukit yang ada di sekitar pemukiman masyarakat Dayak Deah gitu tuh. Dan ini dilakukan setelah adanya perusahaan baru PT MCM Mantimin Coal Mining gitu tuh. Mereka ingin ekspansi pertambangan sorry ke wilayah sini dan yang mereka lakukan adalah bernegosiasi dengan ketua adat dan ketua adat bilang bahwa kita harus melakukan ritual karena daerah yang ingin dipapas gitu tuh di kawasannya MCM ini merupakan eh, dulunya adalah tempat ruh-ruh itu ruh-ruh orang Dayak gitu tuh yang ada di sana bermukim kayak gitu. Dan ini apa ya? Ini masih saya coba kulik kembali gitu. Apakah masyarakat Dayak Dayak secara keseluruhan atau secara khusus Dayak itu memiliki
pengetahuan mengenai underground dan bagaimana kosmologi mereka itu berkontribusi pada agensi mereka secara subjek dalam dalam dinamika geologi, dalam dinamika pertambangan ini gitu tuh. Tapi kalau melihat secara real gitu tuh, melalui proses ritual-ritual yang seperti ini cukup memberikan apa ya istilahnya posisi bagi masyarakat daya tawar bagi masyarakat Dayak terhadap perusahaan gitu. Tapi dalam lanskap kapitalisme, ya saya harus bilang seperti itu. Masyarakat Dayak ini akhirnya menjadi bagian juga daripada perusahaan MCM gitu tuh. Banyak dari masyarakatnya yang karena tadi mereka melakukan proses ritual dan juga masyarakatnya ini apa istilahnya berkontribusi terhadap proses pertambangan itu dan mereka tahu akan wilayahnya gitu tuh. Itu menjadi bagian daripada perusahaan di MCM. Dan sebetulnya pengenalan-pengenalan mengenai yang ingin saya highlight, lalu apa hubungannya dengan Adaro gitu tuh ya pertanyaannya. Bahwa proses-proses apa istilahnya inkorporasi atau eh, penanaman nilai mengenai pertambangan itu sudah dilakukan sejauh Adaro ada di sana gitu tuh. Nah, saat ini proses-proses itu melalui kegiatan-kegiatan yang kontemporer seperti festival budaya. Di sini ada Mesiwa Paregumbo gitu tuh. Dan seorang antropolog yang melakukan itu dalam artian yang melakukan pendekatan, proses negosiasi dan juga beberapa kali rekonsiliasi ya kalau saya dengar dari ceritanya bahwa dulu ada semacam apa istilahnya penolakan tapi akhirnya bisa dilakukan karena tidak semua masyarakat Dayak ini sepakat gitu tuh. Dan ada dari mereka istilahnya tim 6 yang melakukan apa istilahnya proses negosiasi ini gitu tuh yang bisa dibilang mewakilkan komunitas Dayak ini, mereka melihat bahwa ya menjadi bagian dari pertambangan itu bukan bukan, maksudnya tidak ada cara lain selain masuk ke dalam sistem perusahaan gitu. Kalau misalkan eh, ini, maksudnya kita 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 menjadi bagian dari, maksudnya kita ingin melakukan perubahan gitu tuh bagi desanya gitu. Dan ini sebetulnya ya, maksudnya kalau misalkan berbicara mengenai positionality saya dan juga situated knowledges yang saya miliki gitu tuh kalau boleh mengutip Haraway gitu tuh. Eh, ya, ya saya melihat bahwa imajinasi saya mengenai masyarakat adat itu adalah imajinasi masyarakat yang yang preventif dan juga defensif terhadap kultur mereka gitu tuh. Nah, namun alih-alih saya tidak bisa bilang menjaga atau melestarikan ya, tapi alih-alih resisten terhadap perusahaan pertambangan masuknya nilai-nilai atau kapital-kapital baru gitu tuh, mereka malah menjadi bagian gitu tuh. Dan proses-proses ritual ini gitu tuh yang ingin saya highlight kalau di luar dari nilai-nilai kapitalis gitu tuh. Ini adalah sebentuk agensi geologis. Ini sebentuk daya tawar politis mereka gitu tuh, bahwa mereka memiliki pengetahuan dan mereka maksudnya mereka bukan subjek yang pasif gitu tuh di dalam dinamika ini. Seperti itu. Ya, ini saya tidak baca secara tekstual di sini ya. Nah, ini trivia aja gitu tuh. Masyarakat Balangan ini secara keseluruhan mereka sering membandingkan dirinya dengan teman-teman di tanah bumbu gitu, di batu licin. Bahwa seharusnya kan infrastruktur itu menyajikan kehidupan yang baik. Dan di sana katanya di tanah bumbu itu menyajikan kehidupan yang baik. Mereka diberikan, maksudnya kemajuan secara infrastruktur ya. Kalau dalam kajian infrastruktur itu lebih lebih oke di sana gitu tuh. Nah, sedangkan padahal Adaro memiliki maksudnya dimodalkan oleh PMA, penanaman modal asing, tapi kotanya jalan di situ-situ aja gitu teh. Kayak gitu. Oke, saya tidak akan jawab lebih apa bahas lebih lanjut di sini. Nah, kesimpulan bahwa adanya perbedaan cara pandang orang membayangkan atau komunitas yang dibahas di sini membayangkan masa depan itu disebabkan oleh beberapa faktor gitu tuh. Kalau saya lihat dari perubahan formasi geologis ya dalam studi geografi, saya melihat bahwa adanya perubahan-perubahan lanskap
yang dulunya flat gitu tuh, surface menjadi subsurface itu memunculkan imajinasi-imajinasi baru. Dan manakala lanskap itu sudah menjadi lubang, itu kan tidak bisa. Maksudnya kalaupun kita ada rencana untuk membalikan itu, reklamasi itu seperti itu kan tidak akan kembali kepada rona awal gitu. Ya seperti yang tadi saya jelaskan di awal, bahkan itu menjadi lubang-lubang tambang. Dan realitanya seperti ini gitu tuh. Bahkan nggak cuma di Kalsel, tapi di Kaltim juga gitu tuh. Lalu kemudian proyeksi ekonomi politik dan infrastruktur serta sejarah dan budaya gitu tuh. Nah, di antara kehancuran, tambang tetap menjadi sumber imajinasi yang saling bertentangan gitu. Antara dominasi teknokratik, perusahaan, dan juga upaya warga atau masyarakat mempertahankan kehidupan. Misal, masyarakat menggunakan nilai adat untuk mengklaim ruang dan agensi politisnya yang tidak hanya mempertahankannya identitasnya gitu, tapi juga menjadi bagian dari, maksudnya tetapi juga menjadi ruang untuk menjadikan sumber penghidupan. Pertama itu sebagai sumber penghidupan. Nah, meng- meminjam kata-kata asing, meskipun beberapa masyarakat melihat adanya potensi kehidupan dalam reruntuhan kapitalis, potensi yang dihadirkan oleh reruntuhan ini, gitu tuh, atau pertambangan yang akan selesai nantinya, ini telah menjadi situs bagi, yaitu, imajinasi kapitalis ya, yang terus berlanjut. Karena aktivitas pertambangan, bentuk imajinasi ini muncul sementara imajinasi lainnya masih belum terwujud dan atau gagal terwujud. Nah, eh, saya berangkat bahwa imajinasi yang belum terwujud ini dalam artian eh, seperti misalnya contohnya gini, bagi masyarakat transmigran gitu tuh, imajinasi itu masih terus di di di, di dilakukan. Lalu kemudian bagi masyarakat adat, imajinasi itu semakin konkret gitu tuh, mereka akan menjadi bagian, tapi dan juga memiliki pendapatan yang banyak seperti itu dan lain sebagainya gitu tuh. Jadi pertambangan itu tidak hanya sebagai media imajinasi berpikir ke depan imajiner gitu, tapi juga merupakan sebuah produk ya ini runtuhan juga pada akhirnya gitu. Nah, terakhir ekstraktivisme bisa membuat relasi antara atas dan bawah bumi itu menjadi rapuh gitu, antara dunia sosial dan kekuatan kosmik gitu. Tidak ada batasan, maksudnya batasan itu menjadi kabur gitu. Lantas imajinasi atas masa depan itu dapat terbentuk dalam ruang-ruang ruination pada pertambangan batu bara. eh ya, ini tesis saya dan sebetulnya banyak yang harus dikritisi. Mungkin teman-teman di sini yang memiliki insight dan juga masukan sangat dipersilakan. Ya, ini kutipan Stoller aja di akhir. Thank you. Ya, makasih. Saya kembalikan ke Pak Arifin dan Pak Martinez. Oke, terima kasih banyak Mas Fahmi. Ya, saya kira bukan kapasitas saya untuk menyimpulkan, karena di kesimpulan tadi sudah disampaikan. Tapi paling tidak ada dua poin penting yang saya bisa indikan bahwa kehadiran industri ekstraksi tambang itu merubah banyak hal di dalam dimensi sosial budaya masyarakat desa terutama ya. Itu pada satu sisi bahwa kehadiran perusahaan pun semuanya memunculkan proses modernisasi pada satu desa dan pada sisi lain juga menghancurkan atau bahkan menghilangkan beberapa desa. Pada aspek tertentu bahwa masyarakat adat yang juga punya mimpi, ya, bagaimana orang-orang kapitalis bermimpi tentang keuntungan, masyarakat adat pun mungkin punya mimpi tertentu. Dan yang menarik bahwa ritual yang mungkin dalam dalam konteks bahwa konservasi dan lain-lain pemeliharaan adat, tetapi justru bagaimana ritual itu menghadirkan sebuah keputusan untuk bisa menjadi bagian dari perusahaan. Jadi apakah ritual itu menghadirkan mimpi-mimpi atau justru mimpi masyarakat itu yang kemudian mengarahkan proses ritual itu untuk bisa menjadi bagian. Saya kira ini bukan sebuah jawaban. Ini juga hasil imajinasi saya. Tapi pada satu sisi bahwa proses apa yang disampaikan oleh Mas Fahmi sangat menarik untuk kita diskusikan. Oke, mungkin 3 sesi saya serahkan kepada teman-teman, kerabat semua, atau eh, para sumber ya, pakai istilahnya. Silakan, mungkin 3 penanya dulu, bisa hand raise atau langsung. Silakan. Pak Martinus, Pak boleh Martin, saya tanya sementara Pak dulu, kalau Martinus? misalnya dalam
Mohon kalau misalnya dalam perjalanan tiba-tiba saya putus, Pak Martin ambil alih ya Pak. Ini dalam perjalanan. Pak Oke, Martinus, silakan. boleh saya nanya? Silakan, silakan. Terima kasih Pak Martinus dan Muhammad Arifin. Pertama saya ucapkan selamat kepada Fahmi Fahroji ya. Saya senang sekali dengan presentasinya. Ini kamu latar belakangnya S1-nya antropolog apa bukan Fahmi? Antropologi, Pak. Antropologi ya. Ya saya senang sekali antropolog muda banyak yang meneliti soal-soal tambang ini dan ini penting sekali gitu ya. Eh, Sebetulnya saya nggak banyak nanya sih Fahmi karena eh, penjelasannya sangat sangat jelas buat saya. Tapi kalau kalau misalnya Fahmi gitu ya sebagai seorang antropolog gitu ya, kalau melihat kekusutan pertambangan ini ada sesuatu yang mau di perspektif yang mau apa maksud saya? Jalan keluar yang bisa ditawarkan nggak ya melihat kondisi di lapangan seperti itu? Tentu, maksud saya ini emang susah ya. Ini pasti susah ya. Tapi Fahmi ada karena kan tadi dari contoh semua yang disampaikan saya lihat akhirnya terkooptasi semua ya. Ya. Karena memang power relationnya nggak balance itu jauh memang nggak hampir nggak mungkin gitu. Tapi yang saya mau berpikir itu apakah tidak ada misalnya anak-anak muda dari sana yang kemudian kuliah keluar, belajar juga cukup mendalam gitu kan, melihat kehidupan, kemudian dia ngelihat, waduh, kita terperangkap di situ terus ya. Ruinization after ruinization jadi berlayer-layer gitu. Dan bentuk baru dari kehidupan yang muncul dari ruinization pun seperti kamu bilang mengutip Anasing tadi, akhirnya juga terperangkap dalam logika greedy dari kapitalisme itu kan ke kerakusan kapitalisme itu yang menghancurkan makin menghancurkan alam lagi gitu loh. Apa di anak-anak mudanya nggak ada yang kemudian bilang, aduh kayaknya kita harus protes tapi tidak dengan logika menjadi bagian dari itu gitu. Jadi subjektivitinya kemudian bukan subjektiviti yang justru nggak tahu. Kamu tadi menyebutnya apa subjektivitinya? Saya lupa tuh kuasi Hmm. subjektiviti atau apa saya nggak tahu lah. Ya. Tapi mereka justru kayaknya kita protesnya barangkali ya kembali ke kehidupan lama kita. Saya gini ambil contoh ya. Saya boleh ambil contoh Poin-poin ya kasus pentingnya Pak, saya di. mungkin ringkas saja Pak. Ya, saya Kira-kira. ambil contoh satu aja cepat. Penelitian saya di Pulau Seram itu ada pertambangan udang. Nah, anak muda di satu kampung namanya Malaku, itu orang-orang Buton. Dia kalau muda itu pada saat muda mereka mau bekerja di tambang udang itu. Tapi dari sebelum dia bekerja dia menanam kelapa sawit. Bukan, menanam kopra. Jadi pada saat kopranya sudah menghasilkan, mereka keluar sebagai pekerja tambang udang. Nah, misalnya logika seperti itu ada nggak Pak Hami? Ini cuma pertanyaan. Terima kasih Pak Martinus dan Pak Muhammad Ya. Arifin. Oke, Terima kasih terima Fahmi kasih. sekali lagi. Ini dari siapa Pak? Saya mohon maaf, saya Tony belum kenal Pak. Rudiansah. Tony Rudiansah, Oke, Pak Martinus Tony Nanang. Rudiansa. Oke, makasih banyak Pak Tony ya. Oke, lanjut yang lain atau langsung direspon Mas Fahmi? Eh, saya coba respon satu-satu aja. Iya, oke. Silakan. Ya, makasih Pak Tony. Pak Tony, saya sempat bertemu Pak Tony waktu pas ISJAI di UGM itu ya, Iya, kalau iya. masih ingat. Eh, Ingat, ingat. Waktu itu saya masih S1 sebetulnya. Nah ini Pak, sebetulnya ya, pertanyaan ini pertanyaan yang apa? eh Kalau boleh saya bilang, saya coba jawab secara pragmatis ya. Mungkin teman-teman di Balangan gitu tuh, masyarakat di sana, dan juga terutama anak muda gitu tuh, mereka juga cukup berpikir pragmatis. Tapi tidak sedikit dari mereka juga idealis dalam artian ingin menjadi bagian daripada eh, apa istilahnya? Maksudnya tidak hanya dikendalikan, tapi juga mengendalikan gitu. Yang saya tahu dari interaksi saya dengan mereka itu banyak dari mereka masuk ke politik praktis gitu tuh karena dengan bagian daripada itu eh, mereka punya punya andil lah, maksudnya punya punya posisi ya untuk memengaruhi kebijakan dan lain sebagainya gitu tuh, tapi juga tidak tidak sedikit dari mereka yang akhirnya
melakukan perantauan gitu tuh. Nah, yang kalau perantauan ini saya tidak bisa jawab dalam artian kemana dan bagaimana gitu karena ini juga menciptakan ke ketidakpastian gitu tuh. Apakah mereka akan balik lagi atau punya imajinasi yang berbeda lagi kan ketika ketika pergi dari kampung halamannya. Nah, yang tadi menarik terkait di Pulau Seram bagaimana ada maksudnya pada pertambakan udang ya dan bagaimana masyarakatnya maksudnya pada saat muda mereka tadi kalau boleh gimana Pak? Pas muda saya agak agak los ya. Iya, kalau muda itu mereka punya perspektif baru untuk ya mungkin ada tabungan kali ya. Ini terputus nih Ya, saya kalau. Pahmi, maaf Pahmi. Jadi pada saat mereka sebelum kan kopra itu membutuhkan waktu tertentu supaya bisa menghasilkan. ya. Pada saat belum menghasilkan, mereka mau kerja di tambang. Begitu koperanya sudah menghasilkan, mereka keluar dari tambang dan kemudian tidak mau tergerus ke dalam logika pertambangan itu. Oh Tapi iya. Oke, jadi oke. strategi jadinya. Jadi tambang Mhm. itu jadi strategi pertama kali. Ya begitu Pahmi. Ya, ini seperti kayak logika petani yang ada di masyarakat yang mepet ke pesisir ya gitu tuh. Kalau misalkan lagi ini mereka nelayan, kalau enggak mereka ke ke sawah gitu tuh. Eh, ya, tapi strategi-strategi ini sebenarnya bermunculan, tapi kalau saya lihat skalanya gitu tuh, eh, ini hanya skala skala beberapa kelompok anak muda saja gitu tuh. Jadi banyak dari mereka yang sebetulnya kerja juga di tambang, menjadi bagian tambang gitu tuh. Eh, dan 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 strategi-strategi itu tidak muncul begitu saja gitu. Muncul itu ketika mereka akhirnya banyak berinteraksi dengan orang luar gitu tuh. Nah, masalahnya adalah yang saya tahu orang luar yang ada di sana ya para pekerja tambang yang ya semodel level apa teknisi dan lain sebagainya gitu tuh. Yang juga sebetulnya cukup gatekeep juga ya dengan ada bondar juga gitu tuh dengan masyarakat gitu tuh. Tapi mungkin apa ya? Maksudnya jawaban jawaban diplomatisnya adalah ya diversifikasi eh, ketenaga kerjaan atau ekonomi tadi ya gitu tuh yang disediakan oleh eh, pertambangan balik lagi gitu atau perusahaan gitu. Tapi saya tidak sebenarnya tidak bisa menjawab secara konkret Pak gitu tuh. Tapi peristiwa-peristiwa itu lebih kepada yaitu alih-alih either mereka menjadi bagian dari tambang secara keseluruhan atau mereka menjadi eh, maksudnya menjadi subjek yang lepas dari pertambangan itu gitu tuh dan menciptakan yang menjadi apa istilahnya entrepreneur gitu tuh. Banyak dari anak muda yang saya tahu juga punya kafe atau apa warung-warung yang yang dibuat untuk nongkrongnya para apa pekerja-pekerja tambang gitu tuh. Seperti itu. Nah, tapi strategi-strategi yang serupa seperti tadi itu belum saya temukan dan saya belum bisa menjawab gitu. Terima kasih banyak Pahmi. Terima kasih banyak. Ya, Terima makasih kasih juga, banyak. Pak. Sukses dengan program dokternya. Ya, thank you, Pak. Oke. Oke, yang lain mungkin silakan bisa di chat atau mungkin dibantu Pak Martin. Saya nggak bisa buka chatnya ini nggak kalau kalau ada yang ngechat untuk pertanyaan. Oh, belum ada. Hmm. Saya, Mas Fahmi, saya belum pernah, ya ada juga riset ya tentang terkait perkebunan, bukan perkebunan, pertambangan batu bara ini. Dan yang menarik itu mungkin ya semacam dream anak-anak muda di sekitar pertambangan itu. Tahun lalu kami pergi ke Desa Senyur di Kabupaten Kutai Timur, dan di sana orang mengatakan anak-anak muda banyak yang tidak mau sekolah setelah tamat SMTA, SMA ya, karena di sana ada SMA. Mereka lebih suka bekerja di tambang, di pertambangan.
Jadi itu sepertinya pilihan livelihood yang utama bagi mereka. Kemudian saya melihat juga cerita-cerita dari Kabupaten Mahakamulu, itu banyak orang muda yang dreamnya menjadi pekerja tambang. Ini sepertinya mirip-mirip juga dengan yang dipresentasikan tadi. Cuma saya tidak tahu apakah seberapa luas ya keinginan orang untuk bekerja di tambang sebagai sebuah dream, bukan sebuah keterpaksaan, gitu ya. Gimana tuh, Mas Fahmi? eh iya. Nah, sebetulnya mungkin saya mau menambahkan saja Pak Martin ya. eh Waktu saya live in di di desa Sumberjeki di masyarakat transmigran itu, saya saya sering merhatikan, maksudnya anak-anak remaja gitu ya atau anak muda yang juga ada di sana. Itu kan kalau misalkan malam suka ngumpul main Free Fire atau Mobile Legend gitu. Kadang saya ikutan gitu tuh, untuk observasi dan lain sebagainya. Dan harapan-harapan dan juga dream-dream atau mimpi-mimpi mengenai bekerja di tambang itu eh, terrealisasi bagi mereka gitu tuh. Karena ketika tapi ini juga berhubungan dengan sejarah, maksudnya sejauh mana mereka mengalami gitu ya proses ekspansi dan lain sebagainya. Karena mereka waktu itu kecil dan belum 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 paham mengenai bagaimana situasinya, dan pengalaman itu tidak ditransmisi secara eh, apa ya, dari orang tua mereka atau dari generasi sebelumnya. Itu membuat mereka punya cita-cita baru untuk menjadi pekerja tambang gitu, alih-alih maksudnya bekerja di perkebunan gitu ya. Maksudnya itu perkebunan kan emang sudah jadi ruins gitu tuh. Atau pergi keluar. Mereka nyaman dengan tempat barunya gitu tuh. Dan mereka merasa itu bukan sesuatu yang kita tidak bicara salah atau benar, baik atau buruk seperti itu. Seperti itu. Dan tapi saya juga melihat ada gap gitu tuh. Di generasi 5 atau 10 tahun setelahnya, usia 20-an, 27 ke atas gitu. Itu mereka punya punya bayangan lain, bayangan yang berbeda gitu. Bekerja di pertambangan, eh saya melihatnya mungkin karena eksposur mengenai dunia luar itu cukup cukup besar ya bagi 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 teman-teman di rentang usia ini ya. Itu itu dianggap tidak tidak terlalu menjanjikan gitu tuh. Karena satu gitu tuh, ketika kamu masuk di pertambangan artinya waktu mudamu juga menjadi semakin sedikit karena keterbatasan pendidikan tadi kan. Maksudnya posisi-posisi seperti apa pekerja kasarnya dan lain sebagainya, dan di tambang itu kan rotasinya 12 ke 12 gitu tuh. 12 jam itu 6 ke 6 seperti itu gitu tuh. Nah ini mungkin tapi koreksi ya, saya agak 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 kurang terlalu banyak tahu juga soal teknisnya seperti apa. Nah mungkin itu Pak Martin gitu tuh. Di beberapa daerah yang saya datangi, di mana di sana ada pertambangan, di sana juga ada perkebunan sawit gitu ya. Masyarakat tuh mengatakan bahwa pertambangan ini lebih generous daripada sawit gitu, lebih CSR-nya ada, membantunya lebih besar, dananya kepada masyarakat dibandingkan dengan perkebunan sawit. Jadi mereka tuh lebih senang dengan pertambangan daripada sawit. Mm. Itu saya nggak tahu faktanya di situ, tapi poin yang berikutnya lagi, kalau tadi bicara tentang eh, ya tidak nyinggung politik ya, tapi sebenarnya pada level lokal mereka juga berpolitik ya. Mungkin pada level etnik juga bisa berpolitik. Dan salah satu kendaraan politik yang dibangun sekarang itu kan ada mendirikan ormas-ormas. Nah, bagaimana dengan di daerah sana, Mas Fahmi? Ya, eh, Adaro ini perusahaan yang kalau saya bilang besar, dan sebetulnya eh, ini mungkin perbandingan antara perusahaan lokal dan juga perusahaan multinasional ya gitu tuh. Eksternalitas atau dampak negatif terhadap lingkungan segala macam itu juga tidak terlalu
dalam perspektifnya perusahaan itu tidak terlalu masif gitu tuh, sebagaimana perusahaan-perusahaan tambang lokal gitu tuh. Jadi proses seperti hiring segala macam itu benar-benar harusnya gitu tuh. Dan memang kebanyakan kalau cerita yang saya dapatin gitu tuh. Tapi saya juga perlu cross check lebih lanjut karena ini belum belum riset lagi gitu tuh. Itu melalui proses-proses yang sifatnya eh maksudnya profesional, terbuka. Kalaupun tidak, itu rekrutmen tertutup karena sebagai kompensasi atas masyarakat yang tinggal di ring satu gitu. Jadi informasinya secara langsung kepada orang desa dan lain sebagainya. Ormas-ormas ini bekerja di lain level gitu tuh. Kalau saya lihat. Dan saya tidak terlalu banyak ini ormas. Tapi ada beberapa partai politik yang mendominasi di sana gitu tuh. Nah, partai politik ini yang juga mungkin menjadi bagian dari organisasi masyarakat karena banyak masyarakat yang dependen terhadap partai politik ini menjadi salah satu alat politik dalam proses pembebasan lahan, lebih kepada sana. Karena Pak Haji yang menjadi salah satu kadernya itu adalah eh, katanya gitu tuh, teman dekatnya dari perusahaan juga gitu tuh. Dan sebetulnya ya ini salah satu enabler ya, maksudnya yang memungkinkan tambang itu terjadi, maksudnya proses pembukaan lahan dan sebagainya kan salah satu fitur yang harus dilakukan gitu oleh perusahaan sebelum mereka mau ekspansi eh, wilayahnya gitu tuh. Eh, ya jadi, nah tadi saya karena tidak fokus, maksudnya tidak mendalami kajian yang tadi ormas itu Pak, jadi saya tidak menjawab ke sana gitu. Tapi memang kalaupun ada ya di level lain, maksudnya nah itu yang belum saya bisa jawab gitu. Saya ada beberapa pertanyaan, Fahmi, Pak Martinus dalam chat tuh. Eh, saya mungkin Silakan. mau bertanya langsung ke Pak Ame nih. Ya. Boleh. Jadi ini saya perlu jawab Pak Tony dulu atau Pak Rafiq, Pak Martinez. Nanti fotonya baca dulu abangnya chatnya. Pak Tony dulu, coba. Nanti Tony dulu habis ya. ini Pak Rafiq ya. Ya. Saya coba baca dulu ya Pak Tony. Iya, ada yang kurang lengkap tuh Ya. kalimatnya. Ya, silakan. Ya, apakah ruination karena tambang batu bara ini belum muncul dalam imajinasi budaya mereka sebagai devil seperti tulisan Tausik? Em, saya Mungkin saya bisa jawab secara langsung ini belum gitu tuh. Karena tambang di sini tidak diartikan sebagai antagonistik ya. Dalam artian dia devil atau bukan gitu tuh. Dia kalau misalkan Michael Taussig kan dia membicarakan bahwa kita untuk melihat pertambangan kita perlu mengimajinasikan dia sebagai apa istilahnya ya hantu gitu tuh yang mengganggu kita dan lain sebagainya seperti itu. Nah, imajinasi ini sebetulnya eh, tidak begitu muncul kuat gitu tuh. Tapi memang ada apa istilahnya? Ada ancaman-ancaman spiritual kalau misalkan tambang itu datang dan tidak dilakukan proses-proses ritual seperti yang tadi saya sempat presentasikan ketika PT MCM mau masuk gitu tuh. Mereka melakukan ritual balas alam karena mereka tidak mau, mereka khawatir spirit-spirit itu marah gitu tuh. Bahkan dalam cerita yang ada dengan ketua adat gitu tuh, eh, ketika beliau waktu itu apa melakukan proses ritual ini, salah satu ruh itu tidak mau dipindahkan gitu tuh. Karena eh, ruh yang tinggal di sana kan sebetulnya tidak hanya ruh Dayak saja, tapi ada Melayu, ada Banjar dan lain sebagainya gitu tuh. Karena mereka tidak paham roh yang tidak mau timbangkan tidak paham bahasa yang digunakan oleh ritual oleh para ritual. Ini cerita lucu gitu, Iya, iya. tapi 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 memang menjadi maksudnya akhirnya diakomodasi gitu tuh dengan melakukan personifikasi tadi Justifikasi. gitu. Seperti itu. Itu sih sepertinya yang bisa saya jawab ya Kalau Pak. yang kesehatan tidak ada dampaknya ya buat masyarakat dengan adanya toksik tadi karena tambang itu. Darah-darah buangan itu, limbah buangan itu. eh nah ini yang saya belum bisa jawab sebetulnya. Oh, oke. Iya, Bukan iya. tidak fokus ke sana. Iya, makasih Pak Mi. Ya, terima kasih, Pak.
Pak Rafiq, silakan. Akhirnya bisa masuk Baik, juga nih Pak Rafiq. ya baru bisa masuk nih, mohon maaf. Terima kasih. Selamat berjumpa lagi, Pak Fahmi. Halo Pak Rafiq ya. Ya, dicari parikit kayaknya. Nah. Eh, Mungkin untuk sebagai tambahan saja dari jawaban Oh, Fahmi kepada Pak Tony tadi, eh, ada roh yang tidak mengerti bahasa Balian gitu ya. Jadi di daerah Kecamatan Upol dan Kecamatan Halong, Kecamatan Upol di Tanjung, Kecamatan Tabalong, dan di Halong itu Kabupaten Balangan gitu ya. Itu memang eh, wilayah tradisionalnya Dayak Daya dan orang Meratus atau orang Bukit gitu ya. Oleh karena itu di dalam eh, di dalam ritual mereka itu mereka mengenal dua balian. Yang pertama balian Bawo dan yang kedua balian Bukit. Nah, ini beda bahasanya. Kalau balian Bawo dia pakai bahasa Lawangan yang agak kuno. Ini sama dengan baliannya orang-orang di Tunjung, Benoa, Taboyan, Kutai gitu ya, Pasir, Dusun gitu. Nah, kalau yang balian Bukit ini dia pakai bahasa Banjar arkaik ya. Memang seperti itu kondisi di sana. Bahkan saya pernah bertemu mereka menyiapkan sesajen untuk ritual itu. Mereka bagi ayam itu ada yang disembelih halal, ada yang disembelih menurut kepercayaan lama gitu kan. Saya tanya kenapa? Oh ini Pak karena leluhur kami itu sebagian Islam katanya kan ya. Jadi sesajen pun harus menyesuaikan gitu ya. Itu tambahan saja untuk tadi. Nah, Pak Hami, saya ingin sedikit meminta prediksi Pak Hami ya. Menurut kawan-kawan dari manajemen Adaro, kalau di Balangan itu paling 5 sampai 7 tahun lagi batu baranya habis. Ya, kemungkinan ya di Tabalong juga kecuali yang baru dibuka yang tadi yang pakai ritual tadi eh, paling 10-15 tahun juga habis. Nah, bagaimana Pak Hamdi memprediksi masyarakat lokal ini nanti setelah pasca tambang ini akan bagaimana atau seperti apa kehidupan mereka pasca tambang itu? Terima kasih. ya, makasih Pak Rafiq. Ini sebetulnya pertanyaan yang terus saya tanyakan nih, dan saya sampai saat ini masih berkomunikasi dengan beberapa masyarakat yang ada di sana gitu tuh. Dan mungkin jawaban-jawaban interaksi saya itu bisa ya sedikitnya menjawab ini gitu tuh. Em, Iya, jadi sebetulnya kalau saya lihat gitu tuh ya, kalau kalau kita ngomongin industri pertambangan batu bara ini kan sangat-sangat top down dari perusahaan dan termasuk di Indonesia sendiri ya gitu tuh. Dan juga kalau saya boleh ambil ke ke terminologi teknis mengenai kayak proses reklamasi dan juga pasca tambang itu kan bukan dalam imajinasi yang yang diharapkan oleh masyarakat, tapi imajinasi yang maksudnya bukan dalam tataran bagaimana masyarakat akan ditempatkan di ke depan gitu, tetapi lebih kepada bagaimana lingkungan akan dipulihkan dan juga bagaimana proses, maksudnya perusahaan bisa membayar itu gitu. Tapi itu semuanya sangat teknokratis gitu tuh, kayak gitu. Dan ya sejauh ini bayangan-bayangannya ya lubang-lubang tambang akhirnya mau jadi danau, jadi tempat wisata, dan itu sangat apa ya istilahnya utopis lah gitu tuh. Saya melihat itu bukan bukan nggak menciptakan ruang kehidupan baru gitu tuh. Siapa yang mau tinggal di sekitar lubang-lubang tambang yang tidak menciptakan kehidupan gitu tuh. Ya walaupun akhirnya misalkan bisa tempat mancing dan lain sebagainya. Tapi pembahasan atau studi mengenai sejauh mana itu bisa ditempatkan dalam dalam sumber livelihood itu belum 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 sampai ke sana gitu tuh. Nah, akhirnya keputusan-keputusan mengenai uh,
antisipasi kehidupan di masa depan itu hanya spekulatif gitu tuh. Bagi orang Banjar gitu tuh yang memiliki akses dan mungkin orang transmigran Jawa sebagian eh, itu mereka melihat ini sebagai sesuatu yang apa istilahnya, maksudnya mereka melihat ruang masa depan itu tidak di Balangan gitu tuh, tapi di tempat lain. Akhirnya Ya. bayangan-bayangan mengenai pindah dari sana itu semakin semakin digemburkan gitu tuh, semakin semakin ada gitu tuh. Em, tapi bagi dan ini juga sama gitu tuh bagi orang-orang transmigran yang akhirnya banyak relokasi dan maksudnya tidak tinggal lagi di sana gitu tuh. Tapi yang saya lihat adalah ada suatu anomali gitu tuh di masyarakat Dayak gitu tuh. Bahkan anaknya Pak Kepala Desa sendiri itu yang sekarang sekarang sedang studi juga di Jawa gitu tuh akan kembali untuk membangun desa gitu tuh. Karena proses brain drain yang dilakukan oleh anaknya ini akan berguna bagi masyarakat. Nah, ada konsepsi perbedaan apa istilahnya ya, imajinasi ya bagaimana dan juga mungkin apa ya istilahnya nilai kekerabatan yang kuat gitu tuh akan memicu kembali lagi kerabat-kerabat yang pergi akhirnya untuk membangun desa itu gitu tuh. Apalagi sekarang posisi desa Dayak Dea maksudnya sangat-sangat strategis gitu tuh untuk pembangunan dan kalau terakhir saya visit ke sana ya proses pembangunan walaupun berkali-kali memang masih dijanji-janjiin itu sedang proses pembangunan jalan infrastruktur itu sedang sedang dikucurkan dananya besar-besaran ke situ gitu tuh. Em, ya ya barangkali itu Pak itu jawaban generalnya ya masih spekulatif ya gitu. Dan kalau dibilang tadi ditanya jalan keluarnya seperti apa, Pak Tony juga sempat bertanya, saya juga nggak tahu gitu. Nah, mungkin ini pertanyaan untuk kita semua dan juga PR-nya apa ya, eh, eh, ya pemerintah dan juga akademisi dan juga antropolog gitu, tuh. Sejauh mana kita bisa menempatkan itu. Tapi mungkin eh maksudnya ini pemahaman analisis saya dan juga kalau di sini ada Mas ada Bang Yudi juga ya, Pak Yudi juga ya, bahwa saya berkali-kali diskusi dan saya sepakat gitu tuh bahwa ada stage yang terpisah gitu tuh. Maksudnya proses transformasi masyarakat dari pertanian menuju industri ekstraktif yang high technology yang tidak semua orang bisa perlu skill perlu teknologi perlu kemampuan gitu tuh itu memunculkan gap. Nah, gap yang di tengah ini yang tidak mereka dapatkan akhirnya kan maksudnya proses ekspansi pertambangan di sini ya yang di level ini ya gitu tuh tidak dirasakan semua masyarakat gitu tuh. Orang Dayak mungkin dengan ritus-ritusnya bisa bisa bertahan karena mereka punya nilai, misalnya punya daya tawar politis yang kuat gitu di sana. Tapi orang-orang Jawa yang dulu dimasukin di sini masuk perkebunan, mereka tidak punya skill lain gitu tuh untuk hidup di sana. Mau jadi PNS gitu, tidak tidak semuanya bisa gitu tuh, ya kan prosesnya panjang gitu tuh. Dan teman saya yang orang transmigran pun anak muda yang sekarang akhirnya baru dapat P3K gitu, dulunya honorer berapa tahun gitu, kayak gitu. Dan maksudnya eh stage-nya itu tidak tidak mulus kayak kalau misalnya kita belajar teori evolusi itu kan kayak masyarakat pra pertanian, pra industri, industri dan lain sebagainya gitu tuh. Nah, di pertambangan ini, pertambangan itu lanskap yang masif apa intrusif ya, datang langsung mengubah dan tidak semua orang belum siap gitu tuh. Seperti itu. Dan itu yang kejadian ya, termasuk kayak proses IKN sekarang gitu kalau boleh. Tapi kita nggak bahas itu. Itu Pak, tapi Siapa lagi? Ada yang raise hand kelihatannya. ya Mas Pak Arif. Martinus saya Silakan. Arif, dengar. Fahmi, gimana kabar Fahmi? Sehat. Ya, Mas. Nanti ke Banjarmasin lagi ya. Siap, siap siap. ngopi Aman. dia. Allah. Fahmi, saya mau nanya, ini kan kajian menarik ya. Eh, Kalau imajinasi dari anak-anak kayak gimana ya Fahmi ya? Itu pertanyaan pertama. Kedua, dari tiga
etnis ini kan ada Dayak-Dayak, Banjar sama Transmigran itu ada imajinasi yang berbeda nggak dari tiga kelompok ini? Mungkin itu aja Fahmi. Terima kasih. Ya, eh aku nggak bisa banyak berbicara soal anak-anak, Mbak Arif, sebagai disclaimer ya. Karena eh, ya waktu itu sih karena permasalahan etik penelitian gitu tuh, maksudnya tidak berbicara. Tapi kalau dari cerita-cerita yang ada dan apa istilahnya asumsi-asumsi orang tua yang melihat anaknya sekarang hidup di sana, ya mereka udah tidak lagi mendapatkan istilahnya pengalaman seperti orang tuanya dulu gitu tuh. Dan mungkin ini di banyak daerah seperti ini juga gitu tuh ya. Maksudnya ketika wilayah itu sudah gated gitu tuh menjadi kawasan tambang atau bahkan ketika kawasan itu dibuka dan juga diketahuinya bahwa itu adalah lubang tambang gitu tuh. Itu malah jadi imajinasi yang maksudnya itu jadi lanskap imajinasi baru gitu tuh bagi anak-anak. Nah, untuk imajinasinya seperti apa, bayangannya ke depan seperti apa, itu belum bisa saya jawab. eh nah, tapi barangkali mungkin spekulatif juga gitu tuh. Karena pada salah satu apa ya, orang tua itu di orang transmigran, mereka melihat bahwa sebetulnya anak-anak ini akhirnya akan apa ya istilahnya akan dependen terhadap siapa yang membawanya gitu tuh. Maksudnya gini, di level keluarga, di level institusi terkecil ya, di level keluarga, di level komunitas dan di level masyarakat secara keseluruhan itu akan dipengaruhi. Nah, kalau saya lihat perusahaan itu banyak juga intervensi ke sistem pendidikan, ke yayasan, ke anak-anak. Nggak ke anak-anak secara ini ya, tapi ada yayasan-yayasan menampung anak-anak untuk ini di sini. Ya mungkin barangkali imajinasi imajinasi itu bisa muncul dari sana gitu tuh. Bahwa mereka punya kedekatan dengan perusahaan, bahwa perusahaan memberikan ruang untuk bermimpi ke depan gitu tuh. Dan mungkin bekerja di pertambangan dan lain sebagainya itu menjadi salah satu peluang gitu tuh, bukan lagi sesuatu yang antagonistik yang tadi saya bilang gitu tuh. Nah, itu yang bisa saya jawab, Mas Arif. Lalu tadi ya sebetulnya di slide dan di presentasi saya sudah paparkan ya perbedaan imajinasi walaupun tidak secara konkret gitu tuh. Ya bagi orang orang Banjar gitu tuh. Imajinasinya ke depan, maksudnya bayang-bayangan prediksi ke depan itu ya masih spekulatif dalam artian ya sebagian dari mereka ingin pergi untuk maksudnya lebih mencari karena merasa pertambangan batu bara itu sudah memodernisasi wilayahnya, mereka ingin mencari yang lebih modern dan lain sebagainya. Seperti itu. Tapi juga banyak dari mereka eh, stick terhadap wilayahnya karena ini menjadi salah satu eh, apa ya tanggung jawab ya yang mereka ini kenapa mereka tidak melakukan resistensi gitu. Ada sebagian dari kelompok anak muda yang berpikir seperti ini. Kenapa kita tidak gembor-gembor resisten, kita tidak gembor apa istilahnya menolak kehadiran perusahaan pada saat itu gitu tuh. Dan penyesalan-penyesalan ini datang ketika mereka di usia yang matang ya. Tapi kalau boleh dibilang, ada orang tua juga yang bilang ya anak-anak muda ini mereka tidak tahu, maksudnya masuknya dulu perusahaan seperti apa. Nah ini yang ini saya juga ingin saya pelajari gitu. Sebetulnya dulu janji-janji infrastruktur atau janji-janji pertambangan itu seperti apa gitu tuh. Terlepas dari dalam konteks negara ya, secara keseluruhan gitu. Lalu bagi masyarakat Jawa ya imajinasi itu kebanyakan gitu tuh, ya mereka pindah gitu tuh. Ada salah satu apa ex mantan petani perkebunan yang bekerja di PTPN 13 dulu di sana itu sekarang pindah dari Wonorejo ke Sumber Rejeki, akhirnya mempekerjakan anaknya di perusahaan tambang karena yaitu bentuk yang paling apa istilahnya paling realistis gitu tuh. Tapi sebetulnya kemauan dia adalah pergi gitu tuh, dan kemauan dia untuk anak-anaknya juga pergi dari sana gitu tuh. Karena Pak si petani ini, Mbah ini gitu tuh. Dia sudah merasa kecapean di sana gitu tuh. Eh, Maksudnya tidak lahannya. Jadi lahannya itu tidak jadi dibeli oleh perusahaan karena ada beberapa oknum saat itu gitu tuh. Dan juga
dijanjikan untuk dibeli tapi dengan harga yang sangat rendah dibanding saat awal promosi akan membeli kawasan lahan di punya masyarakat transmigran. Akhirnya dia terdesak dengan situasi ya, terjerat dalam situasi ini gitu. Akhirnya pergi pergi tidak bisa, hidup di sana pun ya mau mau tidak mau harus harus hidup di sana gitu tuh. Dengan segala toksisitas yang tadi saya ceritakan gitu tuh. Kayak gitu. Setelah anak-anaknya dan akhirnya perusahaan ini selesai, akhirnya bayangan mereka adalah pergi dari situ. Karena awalnya para transmigran ini datang ke sana adalah untuk, maksudnya menjadi transmigran itu menjadi salah satu milestone gitu tuh, gitu tuh. Untuk untuk menghidupi keluarganya di kampung di Jawa gitu tuh, untuk menghidupi keluarganya juga di sana. Tapi imajinasi itu sekarang berbeda gitu tuh. Akhirnya mereka mau nggak mau harus menghidupi keluarganya di sana dan sebisa mungkin ketika punya modal bisa balik ke kampung gitu tuh. Dan balik ke kampung ke Jawa ini bahkan lebih beresiko ya, dalam artian perlu modal yang lebih banyak itu dibanding hidup di Kalimantan. Banyak dari mereka berpikir seperti itu. Untuk masyarakat Dayak ya tadi saya ceritakan dalam ilustrasi seperti anaknya Pak Kades gitu. Mereka ingin kembali lagi ke sana membangun desanya karena bagaimanapun mereka mempunyai keterikatan ekologis juga dengan apa istilahnya wilayah adat dan juga wilayah buruan atau wilayah apa istilahnya tempat mereka mencari penghidupan gitu. Ada satu kawasan yang memang dilindungi secara adat dan dilindungi di negara hutan dilindungi gitu. Dan mereka secara tidak langsung bertanggung jawab atas itu gitu tuh. Dan juga selain tadi ya mereka sudah terjerat dalam patronase kapitalis ini gitu tuh dengan perusahaan yang baru masuk gitu tuh. Jadi mau bagaimanapun mereka harus hidup di sana gitu tuh. Dan sekarang PR mereka adalah menyelaraskan pemikirannya itu satu pikiran dengan sebagian masyarakat lain yang masih menentang adanya pertambangan. Jadi di di Dayak masyarakat Dayak yang ada di sana pun tidak semuanya menerima begitu saja kehadiran pertambangan kayak gitu. Masih ada ini. Dan imajinasinya ya ada di sana gitu. Imajinasinya sedang dibentuk dan barangkali 5 sampai 10 tahun ke depan mereka masih akan tetap di sana dan menjadi bagian dari perusahaan gitu. Dan kalau bisa ya eh apa istilahnya membangun desa melalui relasi kuasa yang ada itu gitu. Gitu. Itu Mbak Arif. Tidak ada lagi. Ini apa chat? Nah, Apakah mereka di sana itu, warga di sana itu punya imajinasi ke masa depan suatu ketika tidak ada lagi pertambangan? ya Pak Apa yang Martinus, mereka bayangkan? ketika tidak ada lagi pertambangan ya berarti kan? Ya. Maaf Pak, tadi agak mute Pak. Oh, Pak Martinus tadi saya agak lost karena sempat mute ya. oh iya, eh, pertanyaan saya kalau ini kan mereka punya imajinasi tentang tambang, tentang masa depan. Nah, ketika nanti tambang sudah tidak ada lagi yang bisa ditambang, artinya perusahaannya sudah hengkang. Bagaimana gambaran masyarakat sana? Sampai sampai di sana enggak mereka berpikir atau mereka enjoy aja dengan situasi yang ada sekarang? Hmm, ya, jawaban simpelnya sebetulnya eh, enjoy tidak enjoy tapi memang harus menghidupi situasi yang ada ya. Kayak gitu. Ya urusan ke depan akhirnya mau tidak mau memang masih dijajaki dengan keadaan saat ini gitu tuh. Ya ya sebenarnya tadi jawaban-jawaban saya itu menjawab, maksudnya mencoba untuk menjawab pertanyaan generik dari Pak Martin gitu. Ketika tambang tidak ada, ya yang
bagi bagi pemerintah daerah sebetulnya itu yang menjadi PR gitu tuh karena pendapatan daerah yang besar itu berasal dari tambang gitu tuh. Dan sejauh ini gitu tuh, maksudnya ini kritik dari masyarakat juga terhadap pemerintahnya gitu tuh. Itu tidak ada antisipasi apa ya istilahnya kebijakan dari segi kebijakan atau dari segi apa istilahnya program-program perencanaan rencana strategis atau roadmap atau di dalam rencana pembangunannya yang benar-benar secara spesifik gitu tuh membahas bagaimana kehidupan setelah tambang hengkang gitu tuh. Ya sejauh ini hanya spekulatif ya kita tidak bisa ini mas gitu tuh karena ini juga tapi dari pemerintah itu juga menjadi alasan karena sejauh ini adanya IUP, maksudnya izin usaha pertambangan atau IUPK atau W2PK dulu ya, BP2PK ya, saya kalau nggak salah lupa. Itu izinnya semuanya dari nasional dan di ditandatangani oleh provinsi gitu tuh. Jadi mereka orang-orang kabupaten bilang ya kita tidak punya apa istilahnya daya tawar apapun gitu tuh. Tapi terlepas tidak ada yang daya tawar apapun gitu tuh, ruang-ruang oportunis, maksudnya oportuni untuk beralih dari pertambangan itu belum kelihatan sejauh ini. Boleh saya lihat. Oke. Jadi ketika tidak ada nanti ya wallahu Bingung. alam bisawab jawabannya katanya kayak gitu. Bingung nanti mendadak. Ya, betul. Eh, Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Ini Pak Rafiq udah bilang juga Oh, katanya. anu, Ini diupau Pak ya? eh, saya dapat info sebenarnya pemerintah Kabupaten Balangan itu mendapat semacam dana abadi beberapa triliun gitu ya dari Adaro itu. Cuma eh, rupanya pemanfaatannya itu harus dengan persetujuan Adaro kan sebagai pihak pemberi dana. Nah, di sini pertentangannya Adaro melihat pemerintah daerah itu tidak punya rencana penggunaan yang bermanfaat untuk masyarakat gitu ya. Jadi waktu bupati yang lalu itu dia ingin menggunakan dana itu untuk membuat semacam Jatim Park di Malang itu, Jawa Timur Park itu kan. Hmm. Nah, orang-orang di Adaro kan mempertanyakan siapa yang datang kalau dana itu digunakan untuk membuat taman seperti Jatim Park itu ya. Karena penduduk Kalsel ini kan tidak banyak gitu ya. Nah, cuma itulah pemerintah daerah kadang juga ya seperti kata eh, Fahmi tadi, jangankan masyarakatnya, pemerintah daerah pun tidak siap juga gitu ya, tidak punya ini ya, setiap tambangnya apa gitu yang bermanfaat untuk masyarakat. Benar kata Pak Hamid tadi tidak ada roadmap gitu ya untuk antisipasi pasca tambang ini. Jadi kata Pak Hamid nanti yang tinggal itu adalah danau-danau lubang tambang itu ya dan padahal itu dulunya adalah kebun dari masyarakat Dayak-Dayak gitu kan yang dibeli eh, oleh perusahaan tambang gitu ya. Saya ingat betul kata masyarakat dulu baliannya itu bilang kalau tambang mau masuk ke sini hadapi saya dulu gitu ya. Tapi begitu tambang masuk, oh, dia memang akhirnya paling depan membantu perusahaan negosiasi untuk pembelian lahan-lahan masyarakat sehingga penggalian lubang tambang itu hampir dekat dengan pondasi sekolah dasar di Kaung itu. Ya, dekat sekali dengan pondasi sekolah dasar. Ini meresahkan masyarakat gitu ya. Tapi memang pada saat ini ya mereka sedang menikmati dari jual lahan itu kan semua beli mobil baru gitu dan buka usaha renta mobil sekarang kan di daerah Upol itu. Itu ininya. Tapi mereka tidak pernah kayaknya Pak Martinus mikir ke depannya seperti apa gitu pasca tambang ini termasuk pemerintah daerahnya. Ini ironis sekali gitu ya. Udah dana triliunan yang ada di tangan mereka. Mungkin itu saja Pak Martinus. Jadi pertanyaan besar ya. Pemerintah belum ada jawaban, apalagi masyarakat lokalnya. Belum.
Betul. Masih ada waktu. Siapa yang mau bertanya atau merespon, memberi memberi tanggapan? Ini Pak Arifin sudah out, rupanya putus sudah jaringannya di perjalanan. Ini ada komen dari Pak Rudi juga, Pak Tony juga. Enggak, itu ajakan aja Fahmi. Itu ajakan Banyak kan? itu. Ajakan. Tugas kita semua. Betul, betul. Iya. Ini membangun roadmap. Iya. Mungkin kalau ada satu kawasan, misalnya di daerah Balangan ini sudah ada roadmapnya, bisa menjadi pelajaran juga di daerah-daerah lain ya. Bisa siapa tahu bisa direplikasi gitu. Kalau roadmapnya bagus dan berhasil dijalankan. Cuma sebagai informasi saja, Pak Martinus, Balangan ini daerah yang kaya, tapi eh, apa masalah gizinya paling besar di Kalsel. Jadi stunting itu paling tinggi di Balangan, Pak. Oh, Itu ironis sekali gitu kan. Makanya saya ngajak Pak Tony itu sama-sama untuk Siap. mengatasi stunting di Balangan ini. Di sana bisa nanam kelapa nggak sih, Pak? Bisa, Bisa. bisa banget. Bisa banget. Pak Tony posisi di mana Pak Tony? Saya lagi di Jakarta, Pak. Pak Oh, Martinus. tapi asalnya di mana? Pak Tony ini, Saya Pak tadinya Martinus, antropologi UI. Oh, nah, UI. Sudah pensiun, sekarang saya ngebantu teman-teman di ULM di Lambung Mangkurat. nah, Oh, memperkuat kami dia, Pak Martinus. iya, 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 iya. Saya jadi anak buahnya Pak Arif dan Pak Ahmad Rafiq. Arif, Pak Arif itu ketua prodinya. Membantu anu ya, membidani antropologinya anu I- iya, Lambung Bagian Mangkurat. antropologi ULM. Karena kebetulan saya orang Banjar, Pak Martinus, jadi saya kembali pulang kampung. Oh, iya, iya, iya. Dengan Pak Arifin ini di Samarinda, kami belum berhasil Iya, iya. membuka Prodiantro. Kayaknya kita perlu deh sering melakukan semacam kajian perbandingan komparatif mencari cerita-cerita sukses menghadapi pertambangan. Iya, iya, A- iya. Atau seperti tadi saya cerita, pertambakan udang, itu mirip-mirip kan, pertambakan udang, kelapa sawit. Saya lihat ada beberapa lah yang berhasil strategi dengan strategi tertentu pelan-pelan lepas. Jadi Oh, kerja di tambang itu dilihat bukan sebagai sesuatu yang permanen, tapi hanya momentary selama belum ada pilihan lain. Tapi di hmm, kepala mereka sudah ada imajinasi lepas dari itu. Itu yang penting sebetulnya. Nah, tadi saya ambil contoh satu kampung kecil di Pulau Seram itu Pak Martinus. Kampung namanya Malaku. Malaku itu awalnya pada saat seperti saya cerita tadi, mereka semua kerja di tambang udang. Tapi begitu kelapanya menghasilkan, mereka keluar semua dan kerja dari hasil kelapa atau mencari ikan tuna. hmm. Kemudian mereka tidak lagi kerja di pertambangan udang. Itu contoh ada beberapa komunitas di negara kita yang bisa menyiasati itu. Nggak banyak memang, Pak Iya, Martinus, iya. nggak banyak. Tapi artinya mungkin gitu. Saya cuma mau bicara itu mungkin. Nah, tugas antropolog menurut saya memberikan pendampingan seperti itu. Iya, iya. Menarik Terima itu. kasih. Ya, hanya itu yang saya mau sampaikan. Tapi saya mau mengucapkan selamat buat Fahmi. Keren sekali presentasinya. Ya. Jadi masih banyak PR kita untuk berdiskusi ini. Kalau tidak ada respon lagi atau tanggapan lagi, mungkin Makanya ada bisa chat itu Pak. Chat dari siapa tuh? chat dari Nah, nah ini ada juga nih Ferdi. Oh ini Ferdi dari Ferdi. Fedi. Sama dengan saya tadi mirip. Ya.
Ah, biasanya orang kalau mencari eh, pekerjaan itu yang siklusnya pendek ya. Kalau siklusnya terlalu panjang, misalnya pindah ke perkebunan, nunggu bertahun-tahun baru ada hasilnya, orang cari pengisi dari siklus yang panjang itu. Jadi misalnya, oh untuk sementara belum menghasilkan, kebunnya ini belum menghasilkan, kita berladang dulu, atau kita nukang dulu, atau macam-macam seperti itu. Dan sekarang itu kenapa menurut saya, kenapa banyak usaha-usaha tradisional itu yang siklusnya panjang itu diganti dengan eh, yang cepat mendapatkan uang. Jadi pertambangan itu cukup cepat dapat uang gitu kalau bisa kerja di pertambangan. Ya, ya, Oke, saya belum tahu untuk pertemuan berikutnya kita belum dapat narasumber. Kalau ada teman-teman di sini menawarkan diri jadi narasumber boleh juga. Tapi kalau tidak nanti kami cari. Pak Eh, Martinus, ya, ya sebelum ditutup saya mungkin ada statement terakhir ya, dan juga ya, ya. ingin berkomentar atas komentar di chat juga. Iya. Ya, jadi ya saya juga sempat tahu ya bahwa ada satu rumah satu sarjana dan lain sebagainya gitu tuh. Dan sebetulnya program-program yang diinisiasi di pihak nasional segala macam itu memang mencoba untuk diindahkan gitu tuh. Maksudnya dilakukan di tingkat daerah gitu tuh. Tapi kemudian yang mungkin ini menjadi PR juga gitu tuh. Masa depan, maksudnya imajinasi masa depan ini kan, maksudnya kita di Indonesia ini kan hidup di dalam konteks dan yang kelokalan yang berbeda-beda ya gitu tuh. Maksudnya kayak eh, apa, kalau saya lihat kan kayak proses reklamasi pasca tambang, walaupun memang ada beberapa tempat yang diklaim berhasil gitu tuh menciptakan transisi dari kehidupan tambang menjadi kehidupan yang baru gitu tuh, walaupun menciptakan disrupsi lainnya gitu tuh. Hmm. Hmm. Itu kan sangat sangat eh apa istilahnya, teknosentris gitu tuh, atau juga sangat 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 top down gitu tuh. Polisinya dari atas kita dibuat seperti ini gitu tuh. Tidak pernah diterjemahkan ke dalam konteks kelokalan gitu tuh. Nah, orang Banjar, orang Jawa, orang Dayak yang tinggal di sekitar Balangan ini kan punya 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 nilai kesukuan yang berbeda, punya nilai etnisitas yang berbeda, dan saya lihat ini sebenarnya memberikan warna baru, iya gitu tuh. Tapi juga sebetulnya perlu diakomodasi gitu tuh. Nah, kalau kalau bahasa dari teman-teman yang ada di sana, yang saya ketemu salah satu temannya Pak Bupati gitu tuh, dan dia bilang cukup kritis gitu tuh, bahwa mungkin kita perlu untuk beraliansi gitu tuh, antara antara masyarakat, udah tidak ada lagi batasan dengan pemerintah dan juga dengan perusahaan yang memang bisa diatur, dan itu prosesnya sangat bottom up gitu tuh. Dan butuh tenaga yang banyak, tenaga yang kuat terkait bagaimana persoalannya atau apa yang harus dipikirkan ke depan, ya mungkin mengenai bagaimana kita akan tumbuh dari reruntuhan ini lagi gitu ya, kalau saya bisa bilang gitu tuh, dengan memunculkan ekonomi-ekonomi baru gitu tuh, atau mungkin mendatangkan apa istilahnya, eh, nilai-nilai perekonomian baru. Danau-danau itu kalau emang akan menjadi danau gitu tuh, kita kita perlu memikirkan gitu. Tidak dengan narasi kayak akan menjadi wisata gitu tuh, atau seperti apa yang sebetulnya bagi masyarakat itu jauh dari pandangan mereka gitu tuh. Karena mereka punya kedekatan emosional juga kan dengan daerahnya gitu tuh. Dan itu tidak bisa kita lawan seperti itu. Nah, mungkin itu komentar terakhir saya sih untuk catatan akhir atas tindak lanjut ini ya, seperti apa kira-kira yang bisa dilakukan. Ya, ada chat dari Mbak Ayu Gintari di Singkawang nih. Hmm. Tambang dan sawit selalu menjadi momok masyarakat adat. Saat ini saja uranium bahan bakar nuklir ditemukan di wilayah Melawi, Kalimantan Barat, sedangkan di wilayah tersebut adalah wilayah adat. Jika tidak ada pendampingan, saya membayangkan bisa saja konflik antara masyarakat adat dan pemerintah dan pengusaha akan terjadi. Ya, Ya, ya. Ini lagi happening. banyak Ya, kejadian juga. kejadian nih. Bisa kita tutup? Ya.
Silakan Pak Martinus. Baik, terima kasih Mas Fahmi Fahroji yang telah memaparkan hasil studinya dengan sangat bagus dan sangat bermanfaat untuk pengetahuan. Terus terang beberapa istilah yang ditampilkan saya kurang merasa familiar dengan istilah-istilahnya. Dan dari segi itu juga menjadi pembelajaran baru bagi saya secara pribadi. Tapi juga ini membuka wawasan kita untuk terkait dengan studi-studi pertambangan. Mungkin di tempat-tempat lain bisa menjadi perbandingan nanti kalau kita mau melakukan studi yang sama. Dan lebih dari itu, semoga diskusi kita malam ini bermanfaat untuk membantu masyarakat ya, paling tidak menggerakkan masyarakat dan pemerintah untuk menyiapkan atau memulai membayangkan imajinasi pasca tambang bagi masyarakat di kawasan Kabupatennya Balangan ya, Kabupaten Balangan ya. Dan terima kasih Bapak Ibu eh, yang sudah hadir di sini. Seperti saya katakan tadi, kami belum punya narasumber untuk pertemuan berikut. Jika ada yang menawarkan diri, welcome. Jika tidak, kami akan mencari. Topik kita ini eh, cukup bebas ya, karena kami sudah berdiskusi kalau kita tetapkan topik-topik ini belum tentu kita dapat narasumbernya. Jadi eh, siapa yang siap berbicara itulah topik kita. Jadi tidak bisa ditentukan sebelumnya. Terima kasih, Mas Makasih. Fahmi. Ya, ya Pak. Ya, terima kasih ya semuanya. Saya Lip. Terima kasih Fahmi. Ya, Pak Ya, makasih Martinus. Pak Fahmi. See you. terima kasih semua. Sampai Sampai ketemu ketemu. lagi di Sukses. Terima pertemuan kasih. berikutnya. Siap, Selamat makasih malam. Pak Ya, Martinus, Pak Rafiq, semuanya teman-teman. Pak Martinus, eh, saya sebenarnya ingin sekali menyampaikan materi mengenai masalah yang sekarang berkembang di Kalimantan Selatan. Ini Oh. kan ada rencana